Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Dengan pembahasan notasi penulisan algoritma. Ya, sebelum saya masuk ke materi, apakah tugas sebelumnya sudah dikerjakan yang tugas 1? Sudah Bunda. Ya. Ada yang mau ditanyakan di dalam tugasnya? Di dalam soalnya itu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Di. Gampang jadi semuanya cara membuat algoritma untuk masing-masing soal yang ada di nomor 5, 6, 7, 8. Ya, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi misalnya yang nomor 5 ini, buatlah algoritma menulis dan mengirimkan surat. Kemarin Ibu sudah perjelas surat pribadi ya. Itu silakan ditulis langkah-langkahnya dari awal hingga akhir. Kemudian begitu juga dengan algoritma mengambil uang di ATM. Bagaimana apa yang biasa Anda lakukan di ATM ya dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan algoritma membuat kopi yang rasanya manis dan pahitnya pas menurut Anda. Ya. Kemudian algoritma untuk menghitung luas segitiga. Nah, ini tinggal Anda lihat saja di contoh yang ada di dalam slide. Contoh kasus luas lingkaran. Ya, jadi pada dasarnya algoritma itu langkah-langkah ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara notasi atau penulisan dari algoritma itu sendiri. Nah, kalau yang Anda buat kemarin itu masih secara umum, ya istilahnya belum diajarkan bagaimana cara membuat algoritma yang sesuai dengan kasus tertentu, kemudian dibawa kepada suatu pemrograman. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah jenis penulisan algoritma. Yang kedua, tata aturan penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif. Kemudian cara yang kedua yaitu pseudocode. Kemudian cara yang ketiga, ini tidak ya, untuk hari ini flowchart belum kita bahas, nanti pekan depan. Kemudian tata aturan penulisan algoritma dengan flowchart juga pekan depan. Jadi hari ini hanya 3 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Nah, sebenarnya tadi Ibu sudah bikin sih sebenarnya PowerPoint-nya, tapi tidak selesai karena waktu sudah menunjukkan waktu perkuliahan kita. Jadi cuman sampai di pembahasan yang pertama, yaitu algoritma deskriptif. Stop share dulu. Share dulu PowerPoint-nya ya, supaya gampang. Sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah Bunda. Ya, jadi kita review kembali apa itu algoritma. Algoritma adalah berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, di dalam penulisannya itu, atau istilahnya adalah notasi, itu adalah kerangka-kerangka suatu program. Ya, jadi sebelum kita membuat program atau aplikasi, kita disuruh dulu bikin kerangka-kerangkanya. Ya, jadi ini adalah dasar yang harus dikuasai oleh seorang programmer. Kalau seorang programmer tidak tahu membuat algoritma, maka nanti programnya juga tidak sesuai dengan alur yang diinginkan oleh klien kita nantinya. Nah, kemudian dalam syarat penulisannya untuk notasi algoritma itu tidak ada aturan baku, ya, tidak ada aturan baku. Harus yang bagaimana bahasanya, harus yang bagaimana kata-katanya, tidak ada, ya. Jadi yang penting itu adalah mudah dibaca dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi mudah dibaca dan dipahami oleh siapa? Oleh orang awam tentunya, ya. Awam di sini maksudnya adalah orang yang bukan di bidang komputer. Ya, jadi nanti adik-adik sekalian ini adalah orang-orang yang akan ahli dalam bidang teknik informatika atau IT.
Nah, jadi intinya seperti itu. Penulisan algoritma itu tidak ada aturan baku, yang penting mudah dibaca dan mudah dipahami oleh orang awam. Nah, jenis algoritma, jenis notasi ya, jenis notasi algoritma ada 3. Ada bentuk kalimat deskriptif, ada bentuk pseudocode, dan ada bentuk flowchart. Nah, hari ini 2 ini akan kita pelajari, kalimat deskriptif dan pseudocode. Nah, apa itu kalimat deskriptif? Ya, kalimat deskriptif atau biasa juga sering disebut dengan algoritma deskriptif, algoritma yang ditulis dengan bahasa deskriptif itu sering disebut dengan notasi alami. Ya, kenapa alami? Karena dia menggunakan bahasa seperti yang digunakan oleh manusia. Nah, kira-kira yang kalian bikin kemarin itu, yang di dalam tugas itu, apakah termasuk kalimat deskriptif atau bukan? Termasuk ya? Ibu. Iya. Karena menggunakan bahasa manusia atau bahasa yang biasa, ya, yang mudah dibaca dan dipahami oleh orang awam. Nah, kemudian algoritma dalam bentuk deskriptif itu dituliskan dalam bentuk instruksi-instruksi yang menyerupai sebuah kalimat, ya, dengan menggunakan bahasa yang jelas. Jadi intinya kalimat deskriptif itu adalah notasi penulisan algoritma yang menggunakan bahasa manusia, ya, yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, dasarnya adalah harusnya bahasa Inggris, cuman karena kita adalah orang Indonesia, jadi bisa dimodifikasi menjadi sebuah bahasa Indonesia. Nah, kemudian bagaimana syarat membuat algoritma dengan kalimat deskriptif yang baik? Itu sebaiknya berkoresponden, ya, berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman. Ya, kalau di bahasa pemrograman kan semua bahasa pemrograman hampir mirip-mirip strukturnya. Yang jika dalam pengkondisian itu dia menggunakan if dan else. Nah, kalau ada bentuk seperti itu, ya tinggal kita translate saja ke dalam bahasa Indonesia. Kalau if itu adalah jika, then itu kemudian, else itu selain dari itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan dalam membuat algoritma dengan model kalimat deskriptif. Ya, kata kerja yang bagaimanakah syaratnya itu? Yaitu jenis kata yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa deskriptif. Ya, bahasa deskriptif artinya berkoresponden juga dengan bahasa pemrograman. Jadi dari listing atau coding yang ada di dalam bahasa pemrograman kita bawa ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa manusia. Itulah yang disebut dengan algoritma dengan kalimat deskriptif. Nah, contohnya tulis, ya. Misalnya untuk proses inputan itu kan memasukkan data, memasukkan variabel atau memasukkan konstanta. Itu biasanya diwakili dengan kata kerja tulis, baca, atau bisa juga kalau mau pakai bahasa Inggris, kalau Anda ahli bahasa Inggris boleh pakai kata input, ya, seperti itu. Nah, setelah proses input dilanjutkan dengan proses, ya. Nah, proses di situ tergantung dari kasus yang kita selesaikan. Ya, apakah proses menghitung rumus, apakah proses menghitung atau proses yang selain dari inputan yang kita lakukan tadi. Jadi misalnya di sini ada kata hitung. Nah, kemudian proses itu juga bisa di dalamnya ada kondisi looping atau ulangi. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk pengkondisian, yaitu membandingkan. Ya. Nah, itu adalah contoh kata yang bisa Anda gunakan dalam bagian proses. Nah, setelah input, proses, apalagi bagian selanjutnya dari sebuah algoritma? Ada inputan, ada proses, setelah itu output. Hasil. Ya. Nah, jadi silakan catat di bukunya. Jadi algoritma itu selalu berurutan dari inputan, proses, lalu output. Nah, outputnya apa? Bisa kita gunakan kata tampilkan atau kalau bahasa Inggrisnya itu display dan sebagainya. Ya, cuman untuk bisa dibedakan antara kalimat deskriptif dengan pseudocode nantinya. Jadi Ibu sarankan algoritma dengan kalimat deskriptif gunakan saja bahasa Indonesia seperti ini contohnya, ya. Hindari bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau kita pakai bahasa Inggris itu sudah hampir menyerupai dengan pseudocode.
ya bentuk notasi algoritma yang kedua. Nah, jadi tolong dicatat kalimat deskriptif dibuat menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, apa kekurangan dari algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif? Ya, yang pertama adalah hanya cocok untuk algoritma yang pendek. Ya, seperti kasus-kasus yang Anda selesaikan kemarin di soal tugas, itu termasuk algoritma yang pendek. Maksudnya tidak sampai berhari-hari dikerjakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk masalah algoritma yang panjang, ya notasi dengan kalimat deskriptif itu kurang efektif. Ya, kenapa? Karena akan memberikan kebingungan, ya kebingungan kepada baik itu yang membaca atau orang awam ataukah bagi programmer itu sendiri. Nah, jadi digarisbawahi kalimat deskriptif cocok untuk algoritma yang pendek-pendek saja. Nah, kemudian meskipun algoritma dengan kalimat deskriptif itu yang paling mudah dibuat, namun cara ini juga paling sulit ya diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya, kenapa? Karena begitu kita menggunakan bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan kalimat yang lengkap, subjek, predikat, objek. Nah, itu akan memberikan kebingungan kepada si programmer. Ya, misalnya programmer itu cuma bisa paham membaca pseudocode. Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa kekurangan dari algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif. Tapi perlu juga kita pelajari supaya kenapa? Supaya Anda bisa menjelaskan di kemudian hari kepada klien Anda nantinya, ya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah struktur notasi dari kalimat deskriptif? Jadi ada 3 strukturnya, ya. Yang pertama ada bagian judul atau istilahnya adalah header. Kemudian yang kedua adalah bagian deklarasi atau disebut dengan kamus. Kemudian setelah itu bagian deskripsi. Nah, yang kalian bikin di dalam tugas kemarin itu, tugas 1 itu hanya satu bagian saja, yaitu bagian deskripsi. Yaitu langkah-langkah dari 1, 2, 3 sampai selesai. Nah, itu adalah bagian deskripsi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat judul dan deklarasi variabel dalam membuat algoritma dengan bentuk kalimat deskriptif. Nah, ini contohnya. Judul algoritma. Ya, kalau kemarin yang di slide sebelumnya contohnya itu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal luas lingkaran ya. Nah, judulnya itu penulisannya seperti ini. Algoritma, jadi diawali dengan kata algoritma bla bla bla. Apa nama kasusnya? Nah, misalnya luas lingkaran. Nah, kemudian dalam pembuatan judulnya itu harap diperhatikan tidak boleh ada spasi. Nah, maka diberikan simbol underscore. Ya. Sekali lagi tolong dicatat dalam membuat judul algoritma tidak boleh menggunakan spasi. Ya. Jadi setelah kata algoritma ini ada spasi untuk memisahkan antara kata algoritma dengan judulnya. Judulnya adalah luas lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bu boleh tidak ada spasinya boleh, langsung aja luas lalu disambung dengan kata lingkaran, tidak ada simbol underscore boleh. Kalau cuma dua kata ya tidak masalah, tapi akan jadi masalah kalau banyak kata ya judulnya lebih dari 2 itu akan menimbulkan kebingungan ya pada klien Anda nantinya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah penulisan judul algoritma dilanjutkan dengan komentar. Nah, ini jadi ini yang di dalam tanda kurung ini adalah tanda komentar. Komentar itu maksudnya adalah penjelasan. Ya, kita memberikan penjelasan yang lebih detail terhadap judul algoritma yang Anda buat. Nah, misalnya ini algoritma luas lingkaran, keterangannya adalah menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Nah, jadi ini dia sebutkan dulu tujuannya. Apa tujuannya ini algoritma luas lingkaran? Menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Jadi yang digunakan adalah jari-jari, bukan diameter. Nah, jadi itu dia memperjelas. Kemudian setelah Anda menjelaskan tujuan dari judul algoritma, titik dilanjutkan dengan penjelasan atau keterangan tentang variabel apa yang akan Anda gunakan dalam menyelesaikan kasus luas lingkaran ini. Jadi diberikan keterangan, algoritma menerima inputan berupa jari-jari lingkaran,
kemudian kalau cuma ini inputannya, maka sudah stop sampai sini, lalu dilanjut dengan prosesnya. Apa prosesnya? Yaitu menghitung luasnya, kemudian apa yang menjadi output. Lalu dicetak luasnya ke piranti keluaran. Ya, saya kira piranti keluaran Anda paham ya. Piranti keluaran itu adalah hardware yang akan menjadi tempat untuk menampilkan apa yang diinginkan dari algoritma tersebut. Ya, jadi luas yang ingin ditampilkan ke piranti keluaran, misalnya di layar kah, atau di printer kah, lewat cetak printer kah, atau di layar handphone kah, dan sebagainya. Jadi di sini tidak dijelaskan spesifikasi dari piranti keluarannya, karena boleh menggunakan semua alat ya, misalnya seperti itu. Lalu, jadi seperti itu ya. Jadi diberikan keterangan atau komentar dengan cara memberikan tanda kurung kurawal. Jadi diawali dengan kurung kurawal, lalu ditutup dengan kurung kurawal juga. Yang pertama dijelaskan dulu tujuan dari algoritma tersebut, lalu menjelaskan apa inputannya, apa prosesnya, dan apa outputnya. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai menuliskan judul algoritma, dilanjutkan dengan struktur yang kedua, yaitu bagian deklarasi. Ya, deklarasi. Ya. Jadi deklarasi itu adalah namanya juga deklarasi, jadi diumumkan siapa-siapa variabel yang akan Anda gunakan di dalam algoritma tersebut. Nah, di sini Ibu kasihkan beberapa contoh penulisan variabel. Ya. Ada variabel, ada konstanta, kemudian ada tipe variabel yang bukan tipe data dasar. Nah, sebelum Ibu ke sini, Ibu jelaskan dulu ini variabel supaya bisa nyambung ke sini ya. Jadi masih ingat apa yang dimaksud dengan variabel? Ada yang tahu? Apa itu variabel? Ada pekan lalu Ibu jelaskan. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Sesuatu yang belum diketahui angka pastinya. Hah? Apa, Reri? Sesuatu yang belum diketahui angka pastinya. Sesuatu yang belum diketahui angka pastinya. Atau kalau belum diketahui berarti bisa apa, Reri? Bisa kenapa nilainya? Bisa berubah. Ya, siapa itu yang menjawab? Bisa berubah, Bu. Iya, betul ya, Reri, bisa berubah. Jadi segala sesuatu yang akan kita gunakan dalam algoritma tersebut yang nilainya itu bisa berubah-ubah, ya tergantung dari inputan yang di input oleh si user nantinya, seperti itu. Jadi variabel itu dia berubah-ubah nilainya. Nah, misalnya di sini ada variabel nama, ya nama. Kita ketahui bahwa nama itu isinya berupa huruf ya, berupa huruf. Adakah di sini yang namanya berupa angka? Tidak ada ya? Ada, Ibu. Semua pasti berupa kata atau huruf. Nah, tipe data apakah yang mengandung kumpulan karakter dalam suatu variabel? Itu namanya adalah string. Ya, tolong dicatat string. Jadi ada variabel, kemudian kita berikan tipe datanya. Ya, selalu seperti itu. Jadi variabel, nama variabel, lalu diikuti dengan titik 2, kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya string. Apa artinya string? Yaitu suatu nilai yang merupakan kumpulan karakter, ya karakter atau huruf. Seperti itu. Jadi kalau variabel ini hanya menggunakan huruf saja, maka tipe datanya adalah string. Kemudian ada lagi variabel ketemu. Nah, ini dia ketemu maksudnya itu ada nanti di dalam algoritmanya ini, deskripsinya atau langkah-langkahnya itu ada satu kata variabel ketemu yang di dalam variabel tersebut ada dua nilai. Nah, nilai apakah itu? Nilai logika, yaitu bisa bernilai benar atau salah. Jadi true itu adalah benar, false itu salah. Jadi ada pengkondisian atau pemeriksaan syarat di sini. Jadi kalau ada persyaratan di dalam langkah-langkah, ya ada pemeriksaan persyaratan atau istilahnya itu pengkondisian, maka silakan buatkan nama variabelnya dengan tipe data boolean. Ya, boolean.
Jadi misalnya apa syarat? Misalnya pada saat kalian mau mau daftar kuliah. Nah, kalau daftar kuliah itu kan ada beberapa syarat toh, berkas, syarat berkas, misalnya ijazah. Ya, periksa berkas ijazah, misalnya seperti itu. Ijazah ya nama apanya? Nama variabelnya ijazah. Titik 2, karena ijazah mau diperiksa apakah ada atau tidak ada, maka tipe datanya adalah boolean. Nah, jadi seperti itu ya. Tipe data yang memuat nilai logika, true or false, atau benar atau salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada nanti di dalam kasusnya kalian itu ada persyaratan atau pengkondisian, maka buatkan satu variabel dengan tipe data boolean. Nah, setelah itu ada lagi contoh variabel namanya berat badan. Nah, perlu diperhatikan di sini penulisan variabel sama dengan penulisan judul algoritma. Tidak boleh menggunakan apa? Spasi. Ya, benar Randi. Spasi, ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Kalaupun mau menggunakan pemisah, gunakan simbol apa, Randi? Underscore. Yes, underscore. Jadi berat badan boleh disambung katanya, boleh juga pakai underscore. Yang penting tidak boleh ada spasi. Kenapa? Karena nanti ketika kalian mentranslate-nya ke dalam pseudocode kemudian ke dalam bahasa pemrograman itu nanti terjadi error di sini kalau kalian pakai spasi. Berat badan error seperti itu, ya. Nah, berat badan ya sebagaimana kita ketahui kalau ukur berat badan itu ada nilai pecahannya ya atau nilai desimalnya. Nah, maka kalau variabelnya itu memuat nilai bilangan pecahan atau desimal, maka tipe datanya adalah real. Ya, bukan real ya, mata uang Arab Saudi bukan, real. Real. Dibaca real atau tulisannya real, R-E-A-L. Dibaca real. Ya, bukan dibaca real, hati-hati. Dibaca real. Nah, seperti itu. Jadi berat badan kan misalnya 50,5, 50,1 ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh variabel berikutnya, jumlah anak. Ya, jumlah anak. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau jumlah anak itu kan pasti ya berurut ya, misalnya 1, 2, tidak ada itu yang berupa koma-koma atau pecahan. Ada anaknya orang yang 1,5. Tidak ada toh 1,5 anaknya. Tidak ada ya. Dia berupa nilai bilangan bulat. Nah, kalau variabel yang memuat nilai bilangan bulat itu dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu disebut tipe data integer. Ya, dibaca integer, bukan integer. Ya, hati-hati bukan integer tapi integer. Nah, jadi seperti itulah tipe data yang akan kalian gunakan dalam membuat algoritma nantinya, khususnya dalam pendeklarasian variabel. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Iya, Bu, bisa. Selanjutnya, ya, setelah kita membuat nama variabel, bisa dilanjutkan dengan pendeklarasian konstanta. Nah, di konstanta ini agak berbeda dengan variabel. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau di variabel itu adalah segala sesuatu yang digunakan di dalam algoritma yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah, kalau di konstanta sebaliknya, nilainya berupa nilai apa? Tidak bisa dirubah. Nilai Tidak tetap. bisa berubah atau istilahnya Tetap. Nilai Iya, tetap. tetap atau Ini pasti. ya, tidak akan berubah sampainya kiamat. Jadi, nah contohnya apa? Jadi penulisannya itu di nama konstantanya dulu yaitu konstan ya, konstan lalu diikuti dengan nama konstantanya, misalnya ini V, PHI. Ya, jadi apalagi syarat penulisan konstanta tidak boleh menggunakan yes, simbol. Boleh. Siapa tadi yang menjawab? Siapa tadi yang menjawab? Fauzi. Fauzi ya? Ya, tidak boleh menggunakan simbol. Ya, kenapa? Karena tidak ada pasti kita temukan simbol di dalam keyboardnya, ya, keyboard kita tidak ada tanda simbol di dalam. Harus dicari lagi di Word. Wah, itu sulit sekali. Tapi memang tidak bisa dibaca ya. Kalau simbol itu tidak bisa dibaca dalam bahasa pemrograman. Jadi tulis nama simbolnya PHI.
PHI. Kemudian titik 2 diikuti juga dengan tipe datanya. Ini tipe data. Tipe datanya sama dengan tipe data yang ada di dalam variabel. Jadi kalau misalnya ini V, nilainya itu kan 3,14. Nah ini dia berupa bilangan apa? Bilangan pecahan. Pecahan. Yes, pecahan. Sama Karena dia pecahan, maka tipe datanya adalah Real. real. Oke. Real. Oke, jangan real ya. Real itu mata uangnya Arab Saudi. Real. Oke. Setelah tipe data real, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Setelah sama dengan, lalu diikuti dengan nilainya, yaitu 3,14. Nah, perlu diperhatikan, dalam penulisan pecahan desimal, itu tidak boleh pakai tanda koma. Ya, kita menganut apa yang dianut oleh bahasa Inggris atau orang Barat. Jadi orang Barat itu tanda komanya dia pakai tanda titik. Titiknya dia pakai tanda koma, kebalikan. Nah, seperti itu. Kalau dalam angka ya, penulisan angka. Jadi titik itu, koma kita tulis dengan tanda titik. 3,14 dan seterusnya. Nah, berapa angka koma yang bisa ditulis? Boleh 3,14 saja, boleh. Ini terlalu lengkap ini. Ini agak lebay ya. Jadi boleh dipangkas jadi 2 angka saja di belakang koma. Nah, itu contoh yang pertama untuk V. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah konstan E. Kira-kira ini apa kepanjangan ini E? Error kah? Atau E apa? Elemen. Hah? Iya, epsilon ya. Jadi ada dalam istilah matematika namanya adalah epsilon. Nah, kalau kalian punya kalkulator atau di kalkulator smartphone kalian ada di situ EPS, itu epsilon. Nah, epsilon bisa kita tulis saja hurufnya, huruf E, lalu titik 2 diikuti dengan tipe datanya. Karena dia pecahan, maka tipe datanya adalah real. Kemudian sama dengan diikuti dengan angkanya, 2,71 bla bla bla. Bisa dipahami untuk penulisan konstanta? Bisa, Ibu. Oke, setelah variabel konstanta, kemudian misalnya kita mau membuat tipe data dasar selain yang ada 4 ini. Selain dari 4 ini. Ini adalah tipe data dasar. Boleh kita membuat tipe data baru ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalnya di sini saya mau bikin tipe data namanya adalah waktu. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi penulisannya tipe ya, type, kalau bahasa Inggrisnya type, tapi saya baca tipe aja. Tipe TYPE, kemudian dilanjutkan dengan nama tipenya. Nama tipe variabel yang selain dari tipe data dasar. Kita berikan nama waktu. Ya, kenapa waktu? Karena kita mau tentukan penulisan waktu di dalam algoritma yang kita mau selesaikan nantinya. Nah, waktu titik 2 lalu diikuti dengan kurung siku. Jadi namanya kurung siku. Kurung siku lalu diikuti dengan bagaimana bentuk atau bagaimana isi data dari tipe data yang menggunakan tipe data waktu nantinya. Ya, jadi kita tulis bagaimana model penulisannya. Nah, misalnya kalau waktu itu kan terdiri atas jam, menit, dan detik. Maka penulisannya karena jam itu dari 1 sampai 12 atau 1 sampai 24, maka cukup 2 angka saja ya. Kemudian kita berikan nama dengan HH, hour ya, hour. Kemudian titik 2 menit. Ya, menit juga dari angka 1 sampai 60, jadi cuma 2 angka. Maka kita tulis minute. Kemudian titik 2, detik juga seperti itu, 1 sampai 60. Maka cuma 2 digit angka, maka ditulis second. Nah, setelah model penulisan datanya yang kita inginkan sudah selesai, diikuti dengan tipe data apa yang memuat dari data tersebut. Jadi titik 2 integer. Kenapa integer? Karena jam, menit, dan detik menggunakan bilangan bulat ya. Ya, bukan bilangan pecahan, tapi bilangan bulat. Nah, jadi seperti itu cara membuat tipe data baru ya, tipe data yang bukan dari tipe data dasar. Tapi agak jarang sih orang menggunakan ini ya. Pada umumnya programmer itu tidak mau pusing, jadi mereka hanya menggunakan apa yang ada saja seperti itu. Tapi perlu juga kita ketahui ya bahwa boleh membuat tipe data baru selain dari tipe data dasar. Ada yang mau ditanyakan di sini untuk pembuatan tipe atau pendeklarasian tipe?
Udah ada, jadi kita lanjut. Ya, Bu. Ya, selain deklarasi variabel, deklarasi konstanta, deklarasi tipe, ada juga nanti deklarasi function, ya. Namanya function, ada juga prosedur. Ya, itu dua. Jadi nanti di mana ya, di pertemuan akhir-akhir nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat function dan prosedur. Nah, apa itu function dan prosedur? Jadi function itu seperti apa ya? Kalau Ibu analogikakan dalam sebuah ruangan ada lagi ruangan di dalamnya. Nah, seperti itu. Dalam ruangan ada lagi ruangan di dalamnya. Jadi satu ruangan itu, jadi dalam satu algoritma itu nanti yang kita bikin akan ada lagi di dalamnya algoritma baru, ya, algoritma kecil. Nah, algoritma kecil-kecil itu atau kita sebut saya sebagai kelas, ya. Algoritma yang kelas-kelas itu atau modul-modul itu nanti bisa kita panggil, ya. Kita panggil menggunakan nama functionnya. Nah, seperti itu. Misalnya nanti kasusnya kalian mau membuat algoritma kalkulator. Nah, kalkulator itu kan ada beberapa fungsi di dalamnya ya. Ada tambah, kali, kurang, bagi. Nah, itu kan rumusnya berbeda-beda, toh? Kalau tambah, ya dia menggunakan rumus tambah. Kalau kurang, dia pakai rumus kurang. Begitu juga dengan kali, begitu juga dengan bagi. Nah, itu kita pisah-pisahkan kelas-kelasnya lagi atau modul-modulnya. Nah, itu bisa kita panggil kalau kita mau menghemat penulisan algoritma nantinya. Jadi, function itu gunanya untuk memberikan efektivitas dari penulisan algoritma, ya. Tidak diulang, tidak berkali-kali dituliskan nanti itu rumus tambahnya. Tinggal disebut saja kata tambah, maka dia akan memproses listing atau coding yang ada di dalam function tambah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi cara pendeklarasiannya itu adalah sebutkan function dulu, function, kemudian diikuti dengan nama functionnya, yaitu tambah. Tambah kalau kita mau proses tambah di dalam, kurang kalau kita mau kurang, dan seterusnya. Setelah nama functionnya dalam kurung diikuti dengan parameter. Ya, jadi ini dalam kurung ini disebut dengan parameter. Parameter itu adalah variabel, semua variabel yang kita gunakan di dalam function, khusus di dalam function, ya. Jadi variabel yang ada di dalam function ini hanya dikenal di dalam function tersebut, tidak dikenali di function yang lainnya. Seperti itu. Jadi misalnya ada variabel X, ada variabel Y, lalu diikuti dengan tipe data masing-masing variabelnya. Nah, di sini in itu adalah singkatan dari integer. Jadi boleh juga seperti ini. Hanya khusus integer aja itu yang boleh kita singkat jadi in. Ya, karena ada di bahasa pemrograman tertentu, tipe data integer cukup saja ditulis dengan int. Maka dia akan mengenali bahwa int itu adalah integer. Ya, boleh disingkat. Tapi yang lain jangan disingkat, tidak boleh ya. Misalnya string, str, str juga bisa, str ya. String boleh juga disingkat jadi str. Yang tidak boleh itu boolean dengan real. Nah, setelah parameternya dan tipe datanya, lalu ditutup kurung, kemudian titik 2 ditentukan lagi tipe datanya ini function. Nah, jadi salah satu kekurangan dari function itu hanya memuat satu tipe data saja di dalamnya. Di dalam algoritma functionnya, ya tidak bisa lebih dari satu seperti ini. Nah, kalau ini kan lebih dari satu toh tipe datanya. Kalau di dalam function ini outputnya nanti hanya satu tipe data yang bisa kita gunakan. Ya, karena ini adalah proses tambah, maka pasti outputnya berupa angka ya atau bilangan bulat. Maka tipe data dari function tambah ini adalah integer. Seperti itu. Boleh juga kalau misalnya ya, Ibu kan function proses tambah itu kan bukan hanya untuk bilangan bulat, bisa juga untuk bilangan pecahan. Ya, betul. Jadi boleh juga di sini Anda menggunakan tipe data real dengan syarat gunakan juga di dalam parameternya tipe data real. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Kalau tidak nanti tidak bisa diproses. Inputannya berupa integer, tapi outputnya kita mau real, itu nanti jadi error key. Jadi dia harus konsisten antara parameter dengan tipe data yang ada di dalam functionnya. Nah, kemudian diikuti ya setelah pendeklarasian function itu diikuti dengan penjelasan atau keterangan seperti judul algoritma tadi.
diikuti dengan keterangan. Keterangannya itu kita berikan kurung kurawal, lalu kita jelaskan function tambah ini untuk apa. Jadi function tambah ini adalah proses menambahkan dua nilai data dan hasil penambahannya sebagai nilai keluaran fungsi. Nah, seperti itu. Boleh dituliskan keterangannya seperti ini. Nah, untuk kalian yang baru awal ya, baru mulai belajar, itu rajin-rajinlah menulis keterangan seperti ini. Kenapa? Karena itu nanti yang akan tertanam di benak kalian, di dalam otak kalian ya, bahwa perlu diberikan penjelasan suatu listing atau coding nantinya untuk memberikan penjelasan kepada programmer lain kah atau kepada klien nantinya. Seperti itu. Nah, seperti itulah cara membuat struktur yang kedua dari algoritma deskriptif, yaitu bagian deklarasi. Ada yang mau ditanyakan di sini? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Saya, Bu. Ya, silahkan, Rosi. Kan untuk bagian konstanta, Bu, kan harus dibentuk real, pecahannya harus dibentuk pecahan desimal, Bu. Enggak juga, enggak harus. Kan boleh jadi nanti misalnya Pecahannya tertentu kalau- ya, boleh juga berupa integer, boleh juga berupa string malah. Ya, jadi tidak harus tipe data real. Ya. Jadi kalau misalnya pi, Bu, kan 3,14, Bu, bisa jadi 22/7 saja ditulis. Ya, Oh, jangan. 22/7 itu kan proses perhitungan toh, Rosi? 22 Iya. bagi 7 itu nanti jadi error. Oh, iya, Bu. Ya, jadi Langsung di jadi dalam, nilai aslinya saja. yes, langsung saja nilai outputnya, sebuah nilai, jangan lagi disuruh-suruh kalau menghitung itu bagian konstanta. Oh, iya. Ya, di dalam Oh, iya, Bu. deklarasi Makasih, Bu. tidak boleh ada proses menghitung. Ya, oke, Fauzi. Ya, Bu, Ya, makasih, Bu. langsung saja nilainya. Ya. Ada lagi? Bagus ya pertanyaannya, Fauzi. Ada lagi? Nggak ada, Mi? Sudah bisa dilewati ke bagian selanjutnya. Oh, ini contoh ya. Jadi ini secara umum ya. Jadi ini adalah penjelasan kepada Anda bagaimana membuat suatu deklarasi algoritma. Nah, selanjutnya ini contohnya. Yang judulnya tadi adalah algoritma luas lingkaran. Maka bagian deklarasinya itu seperti ini. Deklarasi variabelnya. Jadi ada variabel jari-jari. Ya, ini tidak kelihatan ya. Soalnya dari Word Ibu screenshot ini. Agak berantakan di PDF-nya. Jadi Ibu buru-buru tinggal di Word-nya aja Ibu screenshot. Jari underscore jari. Kemudian diikuti dengan tipe datanya. Real. Kira-kira apa yang beda dengan sebelumnya? Jari-jari sama dengan real. Variabel, Bu. Variabel. Apanya? Apanya, Randi? Variabel. Hah? Apa? Variabel. Variabelnya real. Cocoknya real. Ada aja di sini real. Oh. Iya. Kira-kira apa yang berbeda antara Tandanya, Bu, sama Ya, dengan titik 2. Iya, betul ya tadi. Ya, jadi kalau di sini tadi contohnya titik 2. Tapi ketentuannya titik 2, tapi kenapa di contohnya pakai sama dengan? Jadi boleh juga pakai sama dengan ya. Boleh titik 2, boleh juga sama dengan. Jadi tidak dibilang harus titik 2 di sininya. Ya. Cuma nanti di konstanta usahakan setelah nama konstanta titik 2 karena selanjutnya setelah tipe data itu dia sama dengan. Jadi sama dengan itu jadi aneh nantinya, ya. Jadi dalam penulisan algoritma disesuaikan aja bagaimana cara membuat algoritma yang mudah dibaca. Jadi boleh pakai titik 2 khusus variabel ya, bisa juga sama dengan. Nah, sama dengan real. Real lalu diikuti dengan penjelasan. Nah, ini penjelasannya itu atau komentar kita berikan kurung kurawal. Boleh juga tidak ada. Kalau kalian sudah pro, ya sudah profesional, tidak usah lagi ada beginian kalau di tipe data. Di luar kepala ini real. Tapi kalau sekarang masih pemula, itu usahakan ditulis ininya supaya kalian tidak lupa. Ya, oh real itu tipe data untuk bilangan pecahan. Sudah. Selanjutnya variabel jari-jari. Variabel selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam menghitung luas lingkaran adalah variabel luas itu sendiri. Nah, luas sama dengan real. Nah, begitu juga penjelasannya. Tipe data bilangan pecahan. Nah, yang konstanta. Ya, ternyata konstanta boleh penulisannya seperti ini. Tidak harus
ditulis konstan, lalu diikuti dengan namanya, titik 2, real sama dengan bla bla bla. Boleh seperti ini langsung saja. Ya, jadi konstanta itu boleh seperti ini. Nama konstantanya langsung PHI, diikuti dan sama dengan, dan berapa nilainya? 3,14. Ya, ini dia secara lengkap. Ya, jadi bukan berarti Ibu ajar salah, bukan. Ini maksudnya ini adalah secara lengkap. Lengkapnya seperti ini. Tapi kalau mau ringkasnya, boleh seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Penulisan konstanta secara ringkas, cukup tuliskan nama konstantanya sama dengan diikuti dengan nilainya saja langsung. Tidak perlu lagi pakai tipe data. Bisa seperti itu. Karena ada bahasa pemrograman tertentu seperti itu. Tidak perlu ada tipe data lagi di dalam penulisan konstanta. Bisa dipahami untuk deklarasi variabel dan konstanta? Saya? Oke. Bisa, Lanjut. Bu. Yes. Lanjut bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini adalah langkah-langkah algoritmanya. Nah, jadi diawali dengan deskripsi, titik 2, lalu tulis maki langkah pertama apa, lalu langkah kedua apa, ketiga, keempat apa. Jadi usahakan dalam membuat bagian deskripsi dari suatu algoritma itu dihentikan, ya, dibatasi dengan kata selesai. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada kata selesai nanti tidak ditahu di mana akhir dari algoritmanya, ya. Boleh jadi siapa tahu dia bersambung ke halaman berikutnya. Jadi harus diberikan penanda di akhirnya itu, yaitu berupa kata selesai. Nah, jadi bagaimana cara membuat bagian deskripsi dari algoritma dengan kasus luas lingkaran? Yang pertama, silakan gunakan kata-kata untuk proses inputnya. Apakah itu baca, ataukah memasukkan nilai jari-jari, seperti itu. Jadi di sini boleh pakai kata baca. Ya, baca apa yang mau dibaca, variabel apa, yaitu jari-jari. Nah, perhatikan di sini penulisan jari-jari harus apa dengan di bagian deklarasi? Harus apa? Pakai underscore. Iya, maksudnya harus sama, ya, sama atau konsisten. Di Alif? Ya. Oh iya, Bu. Jadi, kalau di sini kita pakai J kecil, lalu ada underscore-nya, maka begitu juga di dalam deskripsi. Tidak boleh berubah-ubah, ya, nanti program Anda nanti bingung seperti itu. Jadi baca jari-jari. Jadi ini adalah variabel. Baca variabel jari-jari. Kemudian setelah dibaca atau diinput jari-jari, langkah kedua menghitung atau proses, yaitu proses hitung luas. Nah, luasnya di sini boleh dituliskan sesuai dengan di penulisan deklarasi variabel, ya, seperti ini, luas. Luasnya itu menggunakan huruf L kecil, kemudian V-nya itu menggunakan huruf besar atau uppercase, yaitu PHI. Nah, maka penulisannya di bagian deskripsi juga seperti itu. Harus konsisten. Jadi luas sama dengan jari-jari dikali jari-jari dikali V. Nah, perhatikan untuk tanda kali itu kita tidak pakai tanda X, ya, tanda kali, tanda cross. Ya, kenapa? Karena di bahasa pemrograman semua bahasa pemrograman itu tidak dikenali tanda kali dengan tanda X. Ya, dikenalinya dengan tanda bintang. Ini tanda bintang. Jadi kalau mau pakai rumus atau formula perkalian, gunakan simbol bintang. Jadi jari-jari kali jari-jari kali V. Setelah menghitung luas, setelah diproses menghitung luas lingkaran, langkah selanjutnya adalah menampilkan hasil luasnya. Ya, jadi penulisannya itu, kalimatnya itu adalah tampilkan. Tampilkan variabel apa yang mau ditampilkan, yaitu variabel luas. Ke mana? Ya, boleh dijelaskan seperti itu. Tampilkan luas ke layar. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau outputnya di dalam algoritma kalian dijelaskan seperti itu, ya. Mau ditampilkan di mana? Karena boleh jadi kita mau menampilkannya dalam bentuk cetak, ya, cetak PDF kah, cetak lewat printer kah, dan sebagainya. Jadi harus dijelaskan, ditampilkan di mana. Tampilkan variabel luas ke layar. Tampilkan variabel luas ke file PDF, misalnya seperti itu, ya, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu selesai sampai di sini, maka untuk akhir deskripsinya itu ditutup dengan kata
selesai. Seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk kalimat untuk notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif? Saya dipahami? Saya? Nah, kalau kita satukan, maka jadinya seperti ini. Nah, coba Anda lihat, ada judul, kemudian ada penjelasan judul. Kemudian setelah judul diikuti dengan bagian deklarasi variabel. Nah, ini penulisannya tadi, deklarasi variabel, ada jari-jari luas pi. Kemudian setelah selesai deklarasi, dilanjut deskripsi. Nah, deskripsinya itu yang langkah-langkahnya. 1, 2, 3, 4, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Jadi seperti ini, cara membuat algoritma deskriptif. Ya, atau algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Ya, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah ya? Saya, Bu. Ya, Saya siapa? mau bertanya. Saya, Ya, Bu. Farhan. Muhammad Afdal, Bu. Nah, tunggu dulu, Farhan dulu. Iya, sabar ya, Abdul. Ya, silakan Farhan. Yang mau saya pertanyakan itu, Bu, yang bagian kayak simbol sama dengan kali-kalinya itu perlu dikasih spasi di antaranya atau enggak usah? Ya, terserah aja itu. Kalau itu tidak ada aja masalah di dalam pemrograman nantinya. Boleh pakai spasi, boleh juga tidak. Ya, yang dipermasalahkan itu di dalam judulnya, ya, judul algoritmanya dengan nama variabelnya. Itu tidak boleh pakai spasi. Itu aja. Nanti kalau rumus itu tidak masalah lagi mau pakai spasi kah, ya, dengan tanda kalinya boleh juga tidak. Ada lagi? Bagus ya pertanyaannya Farhan. Ya. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Hamzah. Afdal Mubarak, Bu. Afdal Mubarak. Oke, silahkan Afdal. Ya. Untuk algoritma deskriptif, Bu. Kenapa simbol kali harus diganti jadi bintang, Bu? Karena begitu nanti kalau kita masuk di bahasa pemrograman. Kalau nanti Afdal bikin program, bikin program, Ya, Bu. itu tidak dikenali tanda kali yang biasa, tanda X tidak dikenali. Semua bahasa pemrograman. Tidak ada yang mengenali tanda kali itu dengan tanda X. Mereka mengenali tanda bintang. Ya, tanda bintang. Jadi tanda bintang menandakan proses perkalian, Afdal. Jadi semua bahasa pemrograman. Ya, tanpa terkecuali. Oh iya, Bu. Oke. Ada lagi? Tadi Abdu siapakah? Tadi ada namanya Abdu. Afdal Mubarak, Bu. Oh, Afdal Mubarak. Oh, kita tadi yang bersuara. Enggak, tadi ada yang sebelum bersamaan dengan Farhan tadi mau bertanya. Afdal jika? Ya, oke. Ada lagi? Iya, saya, Bu. Iya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini untuk algoritma deskriptif? Nggak ada ya? Jadi, Ibu mau bertanya, kalau berdasarkan contoh tugas yang pekan lalu Ibu kasih, siapa yang bisa bikin judulnya dengan deklarasinya? Siapa yang mau? Misalnya soal yang nomor 5. Bu ganti dulu layarnya. Nah, tampil mi PDF-nya? Tampil mi PDF-nya? Halo? Iya, Bu. Sudah. Oke. Nah, kita coba yang soal yang nomor 5. Buatlah algoritma menulis dan mengirimkan surat. Nah, kalau yang kemarin kalian kerjakan langsung langkah 1 toh? 1, 2, 3 sampai selesai. Nah, yang kurang adalah judul dan deklarasinya, deklarasi variabelnya. Nah, siapa yang bisa bikin ini? Judul dan deklarasi variabelnya. Siapa yang bisa? Ini kalau kalau kita proses tatap muka itu lebih seru sebenarnya belajar dengan proses tatap muka dibanding Zoom ini. Karena kalian bisa naik ke atas papan tulis ya, menulis. Kalau di Zoom begini susah, mau nulisnya gimana? Harus Ibu yang tuliskan atau bisa juga kalian, tapi agak sulit. Harus lagi Ibu yang fasilitasi. Siapa yang bisa bikin judul algoritmanya dan deklarasi variabelnya untuk algoritma menulis dan mengirimkan surat? Siapa yang bisa? Kalau tidak ada, Ibu tidak mau lanjut materinya.
Saya Padem, Bu. Pasrah ya, Alif. Ya, silakan Alif. Nah, coba Alif. Bisa menulis Alif? Atau harus Ditulis. ibu? Atau harus ibu yang fasilitasi? Ku tulis di buku, Bu, atau No, bukan di buku, tapi di sini di dalam Di- Zoom. Bisa? pakai HP ya, Ibu? Oh, pakai HP. Saya kira bisa juga. Biar pakai HP bisa di annotate. Bisa di nulis-nulis. Begini, Bu. Ya, itu bisa. Toh? Kalau teks, bisa enggak? Bisa dalam bentuk teks? Nggak bisa kayaknya, Bu. Oh, cuma draw aja ya? Iya, Bu. Nah, ya udah, kalau gitu silakan Alif sebutkan aja, nanti saya yang teruskan. Nah, sini. Silakan tulis apa judulnya? Judulnya Bukan ya. Judulnya, yang nomor 5 ini, Bu, toh? yes, nomor 5. Algoritma Oke. menulis dan mengirimkan surat. Oke, bagaimana penulisannya itu? Pakai spasi? Algoritma spasi menulis underscore dan mengirimkan underscore surat. Iya, begini ya. Mengirimkan underscore surat. Oke, Surat. judul. Setelah judul, masuk ke deklarasi. Bagaimana deklarasinya? Deklarasinya Ya, deklarasi variabelnya. Nah, variabel itu adalah, deklarasi variabel itu adalah semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyelesaian algoritma tersebut. Nah, sebutkan Maki, apa alat dan bahannya kalau mungkin menulis dan mengirim surat? pulpen, Bu. Yes, pulpen. Apalagi? Apa namanya? Perangko, Perangko, langsung perangko. Apa yang kita mau tulisi? Kertas. Ya, kertas. anu juga, Bu, kertas Kertas suratnya ya. sama amplop. Amplop. Apalagi? Tidak ada lagi yang dibutuhkan? Perangkonya mau ditempel pakai apa? Lem, kertas. Yes, lem. Lem Yes, underscore kertas. kertas. Oke. Ada lagi? Sudah. Mungkin itu juga, Bu. Ya, itu aja ya. Nah, perhatikan karena kasus kita adalah kasus yang dalam kehidupan sehari-hari, apakah pulpen, perangko, kertas, amplop, dan lem ini butuh tipe data? Butuh. Butuh. Kehidupan String. sehari-hari ini anugerah. Oh, pikiran Tidak kita kayaknya, pakai Bu. tipe Ya. data string, Tidak, Bu, tidak. karena kalimat. Tidak perlu ya, karena ini adalah Iya, Bu. kegiatan sehari-hari, contoh sederhana gini. Nanti dia butuh Iya, Bu. tipe data kalau dia berupa perhitungan atau program ya, kita mau bikin program nantinya. Ini kan cuma Iya, Bu. contoh aja. Jadi kalau kita mau Iya, Bu. pakai tipe data, pulpen apa tipe datanya? Susah Miki? Oh, itu namanya susai diri sendiri. Ya, jadi ini hanya pemberian contoh aja. Jadi bahwa kalau untuk contoh sederhana untuk kehidupan sehari-hari seperti ini. Ya, penulisannya ada judul, lalu deklarasi variabelnya. Variabelnya itu adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya, oke Alif, segitu aja ya. Jadi sudah benar seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang lain. Algoritma mengambil uang di ATM, sebutkan judul dan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam kasus mengambil uang di ATM. Begitu juga dengan membuat kopi. Nah, kecuali yang ini, menghitung luas segitiga. Nah, coba kalau luas segitiga bagaimana? Siapa yang mau kasih contoh? Ayo, Alif. Alif lagi. Jangan, yang lain Alif. Anugerah, Bu. Anugerah. Ya, coba Anugerah. Algoritma spasi menghitung underscore luas underscore segitiga. Oke, apakah perlu pakai kata menghitung? Langsung saja Anugerah. Luas Luas. segitiga, iya, Bu. Yes. Underscore segitiga. Segitiga. Setelah judul, apa lagi? Deklarasi. Deklarasi. Yes, deklarasi variabel. Apa saja variabel menghitung luas segitiga? Alas. Oke, alas. Tunggu. Alas. Bagaimana? Apakah perlu tipe data atau tidak? Butuh. Butuh ya, karena ini adalah proses perhitungan. Apa tipe datanya?
Integer. Integer. Kenapa integer, Tapi Anugrah? karena dia pakai Yang kok kasih mati nyala numus. ya Bu, ya Bu. Kamu ya. Apa? Kenapa integer? Karena dia pakai nomor Bu. Nomor. Ada kayak Bilangan begitu. bulat. Ya, Ya, bilangan bilangan bulat. bulat. Jadi, boleh bilangan real, Anugrah? Boleh. Kalau Boleh. misalnya nanti nilainya desimal Bu. Iya, jadi kita ambil yang boleh bisa bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan. Jadi kita pakai apa? Integer atau real? Real. Real ya, supaya bisa bilangan bulat, bisa juga bilangan Bu. pecahan. Iya. Tapi perlu diketahui kalau bilangan real itu, misalnya 1, itu dia tulisnya begini, 100 nanti. 1,0. Iya. Ya, 1,0. Begini nanti penulisan bilangan bulatnya kalau tipe datanya real, ya. Bukan 1. Kalau 1 berarti dia integer. Jadi kita pakai real. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Tinggi. Variabel apa? Tinggi Bu. Tinggi. Oke. Iya. Tinggi. Tipe datanya apa? Real juga. Real juga. Oke. Setelah itu Sudah Bu. Deskripsi. masa langsung deskripsi. Setelah dihitung Masih alas ada, dan tingginya Berdua Ibu. gimana? Seperdua. Oh, Seperdua. nilainya Bu. Nah, Iya. apa? Yang seperduanya. Oh, seperdua. Oh, seperdua perlu dideklarasikan ya? Itu juga Bu. Sekira nanti langsung di deskripsinya di per berdua Bu. Ya, nanti di deskripsi baru muncul itu 1/2. 1/2 itu kan Ya, Bu. bukan nama, bukan apa ya? Bukan Bukan konstanta ya, variabel. tapi dia Iya, memang ya. rumus. Ya, jadi 1/2 Iya, itu tidak memang perlu langsung dibagi dua. dideklarasikan. Iya. Iya. Jadi tidak perlu dideklarasikan itu 1/2. Nanti di dalam Ya, di rumusnya. deskripsi. Iya. Apalagi ada yang kau lupa, Nugra? Inputannya Luas sih, itu Bu. alas tinggi. Nah, apanya? Luas. Ya, Wira, luas ya, luas. Oh iya, Bu. Apa yang luas Iya, itu, iya. Nugra? Hasilnya. Luas. Apa tipe datanya? Real. Real Real juga. juga Bu. Oke, sudah. Alas tinggi luas. Sudah. Tidak ada lagi variabel yang dibutuhkan untuk menghitung luas segitiga? Sudah Bu. Sudah, oke. Nah, perhatikan di sini penulisannya seperti ini, toh. Sama aja semua tipe datanya, toh. Ya. Nah, ini bisa kita gabung seperti ini. Cara lainnya ya, untuk deklarasi. Bisa digabung seperti ini kalau sama tipe datanya. Alas, koma, tinggi, koma, luas, sama dengan Real. real. Nah, boleh seperti itu. Di cara ringkasnya, ya. Oke, kalau sama aja tipe datanya. Kalau beda ya dipisahkan. Tapi kalau sama boleh begini. Alas, koma, tinggi, koma, luas sama dengan real. Udah, selesai deklarasi, baru masuk ke deskripsi. Deskripsi. Deskripsinya ya seperti yang kalian tulis di dalam tugas sebelumnya. Ya, sudah. Sampai di sini. Ya, terima kasih ya Anugrah sudah dibantu. Sampai di sini ada yang Ya, mau Bu. ditanyakan? Sama-sama Bu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti di bagian deskripsinya itu kita langsung ke prosesnya aja ya. Atau mau diberikan contoh lagi dari awal. Deskripsi 1. Apa dulu? Anugrah? Siapa? Luas. Selain Anugrah, siapa yang bisa? Bagaimana bagian deskripsinya? Mulai. Wira mau Wira tadi menjawab toh. Coba Wira. Ibu, Ya, coba Wira. tentukan Maksud saya kayak luas. tadi yang luas lingkaran. Baca. Baik. Ya. Apa yang dibaca atau apa yang diinput? Baca soal. Baca soal. Apa yang mau diinput? Nilai apa? Nilai alas dan tinggi. Iya, jadi baca alas. Alas Ya, dan tinggi. tinggi. Oke, boleh begitu. Ya. Perhatikan sama penulisannya. Tidak boleh beda-beda. Ya. Di sini huruf kecil, di sini juga huruf kecil. Setelah baca alas dan tinggi, selanjutnya apa? Apa, Wira? Setelah diinput alas dan tingginya, kemudian Tentukan apa yang dicari. yes, apa yang dicari? Luas. Ya. Luas. Bagaimana kalimatnya?
Hitung luas. Ya, Hitung Luas. 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 Ya, bagaimana Wira? Luas. Apalagi? Luas segitiga. Pakai begitu. Sama Pak? dengan. Langsung Sama aja. dengan. Sama dengan. Ya, sama Oh. dengan. Ya, Sama dengan Wira AY. sama dengan. Terus apa? Setelah sama dengan Wira? Seperdua. Ya, jadi dalam rumus boleh begini ya, 1/2 karena nanti dia hitung gitu nanti programnya ya. 1 dulu dibagi 2. 1/2 lalu Dikali alas bagaimana tanda kalinya? bintang. Oke, tanda bintang. Lalu alas, Alas apalagi bintang bintang. tinggi. Oke, tinggi. Sudah. Sampai situ Ji Iya. rumus luas segitiga. Oke. Selanjutnya apa? 3. Setelah dihitung mau Tampilkan, ditampilkan. Bu. Ya. Tampilkan. Tampilkan apa Wira? Tampilkan ke layar. Apa yang mau ditampilkan? Hasil luas. Iya, tampilkan. Boleh dibilang hasilnya, tampilkan hasil, tapi jangan nih, langsung saja variabelnya. Tampilkan luas. Kemana? Ke layar. Iya. Setelah itu Wira? Selesai. Oke, selesai. Nah, sudah. Ini begini ya, lengkapnya. Algoritma, luas segitiga, lalu deklarasinya, boleh begini, boleh juga seperti ini, lalu deskripsi. Nah, deskripsi langsung aja apa inputan, apa yang mau diinput, apa yang mau diproses, dan apa yang mau ditampilkan. Selesai. Udah ya? Bisa dipahami? Bisa Saya? Ibu. Oke, saya Saya mau hapus. bertanya Bunda, Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya ini? itu setiap yang di langkah deskripsi satu langkah itu harus di akhirnya itu harus ada titik atau Iya, bisa juga sebaiknya. Ya, sebaiknya. Nggak mesti juga, siapa tahu kita lagi human error tuh lupa tanda titik, tapi sebaiknya supaya memperjelas, memperjelas Iya, aja pemisah antara langkah 1 dengan langkah 2. Nggak ada ketentuan bilang harus ada titik, nggak Ji. Karena nanti di pseudocode itu kita tidak mengenali tanda titik. Tian? Iya Bunda. Iya. Oke, ada lagi? Saya Bunda. Ya, siapa? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Muhammad Mubarak, Bu. Afdal atau Naufal? Muhammad Mubarak, Bu. Iya, Afdal Mubarak. Iya, silakan Afdal Mubarak. Masya Allah. Ya. Apa Ini Bu, Afdal? untuk bagian deskripsi harus gak ada Bu kata selesai untuk mengakhiri. Harus ya, supaya ditahu sampai di mana itu deskripsinya. Jangan sampai sambung ke halaman selanjutnya. Toh, Afdal? Iya. Iya, Bu. Jangan sampai terjadi miskomunikasi nanti. Siapa tahu panjang algoritmanya berlembar-lembar. Nah, kalau tidak ada kata selesai, itu nanti orang nggak ngerti di mana ini selesainya, ya. Jadi harus ada Iya, Bu. kata selesai. Oke. Ada lagi? Naufal tadi? Saya Bunda. Ya, silakan Naufal. Untuk bagian deklarasi itu untuk seperti alas, tinggi dan luas itu bisa disingkat atau tidak Bunda? Kayak Boleh, alas boleh. jadi A besar begitu Boleh. bisa. Boleh. Yang tapi artinya di sini kalau deklaratif itu Naufal itu bisa dipahami, mudah dibaca, mudah dipahami sama orang awam. Jadi untuk di algoritma deskriptif hindari dulu singkatan-singkatan ya. Nanti di pseudocode baru boleh. Ya? Iya. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. mau tanya Bu, kalau berarti kalau yang rumus itu Bu, udah ditulis di deklarasi Bu. Rumus? Kenapa rumus? Kalau rumus Bu, dari di mana ditulis Bu? Bisa di deklarasi. Iya, rumus proses pertama siapa yang kemarin apresiasi? Aprisal Bu. Ya, Afrisal, rumus itu kan proses ya, proses menghitung toh? Afrisal, ini proses menghitung, jadi dia harus di dalam deskripsi, di dalam deklarasi. Tidak ada proses di dalam deklarasi. Ya. Oke, Afrisal. Ada lagi? Madam ini sudah jelas?
Sudah? Ya, sudah. Ibu hapus, nah. Oke. Nah, seperti itulah untuk kalimat deskriptif atau algoritma deskriptif. Nah, kita lanjut ke pseudocode. Ya, lihat ini pseudocodeku belum selesai. Jadi kita berpaling ke PDF aja. Ya, minta maaf ya, Ibu belum bikin slide-nya. Jadi kita belajar di PDF-nya aja. Nah, ini pseudocode. Bisa jadi baca toh? Ya, Bu. Oke. Nah, apa itu pseudocode? Pseudocode itu cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, jadi di pseudocode itu kayak apa ya? Transformasinya antara deskriptif dengan bahasa pemrograman. Di sini media bertransformasi antara kalimat bahasa manusia yang kita gunakan dengan bahasa pemrograman. Itu digabung-gabung di dalam, ya. Cuman dia lebih kepada ya condong kepada bahasa pemrograman. Jadi dia mirip-mirip nanti coding atau listing, ya. Tapi listingnya ini secara umum, belum menggunakan listing atau coding berdasarkan bahasa pemrograman tertentu, enggak. Tapi semua bahasa pemrograman paham dengan apa yang ada di dalam pseudocode tersebut. Nah, bagaimana penulisannya? Pseudocode itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal, tapi dia bentuknya lebih ringkas daripada algoritma deskriptif. Ya, dia lebih ringkas. Karena kenapa? Dari bahasa manusia atau bahasa Indonesia yang kita pakai tadi itu ditransformasi menjadi sebuah bahasa Inggris, atau karena di dalam bahasa pemrograman itu rata-rata pakai bahasa Inggris, jadi dia nanti tinggal diubah aja jadi bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian pseudocode berisi deskripsi, ya, yang menggunakan struktur sederhana. Nah, strukturnya itu bisa dibaca oleh manusia. Jadi ada awal dan ada juga selesainya. Kalau tadi di algoritma deskripsi kita pakai kata selesai, nanti kalau di pseudocode kita pakai kata end, ya, end, end. Nah, kemudian ya seperti itu. Jadi istilahnya pseudocode itu perantara, ya, perantara antara algoritma deskriptif dengan bahasa pemrograman atau coding. Nah, kata-kata apa yang bisa kita gunakan? Jadi tidak ada sintaks standar yang resmi, ya, atau yang baku. Kenapa? Karena ini adalah kata-kata yang akan kita gunakan di dalam pseudocode secara umum. Jadi semua bahasa pemrograman paham nanti, ya, apa ini maksudnya. Jadi kata-kata atau keyword umum yang sering digunakan di dalam pseudocode itu seperti ini. If, ya, kalau ada pengkondisian di situ kita pakai if, lalu then, else, kemudian kalau dia perulangan maka kita pakai kata while, do, begitu juga dengan bentuk lain yaitu repeat sama for. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau proses inputnya itu kita bisa gunakan kata read, ya, boleh juga kata input, ya, input. Boleh read itu read, ya, baca, yang artinya adalah baca, boleh pakai kata input. Nah, seperti itu. Jadi, apa keuntungan menggunakan notasi pseudocode? Itu kita mudah, ya, translasi. Kenapa transformasi tadi Ibu bilang? Jadi mudah ditranslasikan nanti ke notasi bahasa pemrograman, karena bahasa yang digunakan di dalam pseudocode itu berkorespondensi, ya, dengan notasi bahasa pemrograman, hampir mirip, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tabel perbandingan antara kalimat deskriptif dengan pseudocode. Nah, perhatikan, tadi di kalimat deskriptif kita pakai kata baca, ya, baca panjang, atau boleh masukkan nilai panjang. Nah, di dalam pseudocode itu jadi bahasa Inggris, Ki. Kalau di sini ada baca, di salah ini. Harusnya input sama read. Ya, jadi input variabel panjang, read variabel panjang. Nah, baca panjang jangan dipakai ini. Usahakan pakai bahasa Inggris di dalam pseudocode, hindari bahasa Indonesia. Nah, setelah itu untuk kalimat deskriptif yang prosesnya tadi, hitung luas dengan rumus panjang kali lebar, ini harus salah, ya, harusnya tanda bintang. Ya, ini PDF, saya lupa, saya kira Word. Jadi panjang kali lebar, ini tanda bintang, ya, harusnya. Maka di pseudocode itu langsung saja luas,
tidak ada lagi kata hitung, langsung rumus. Luas sama dengan, ini luput lagi, harus ada sama dengan di sini ya, di sini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, jadi tidak perlu lagi pakai kata hitung. Nah, ini dia bertele-tele toh kalau deskriptif, kalau di pseudocode itu to the point. Langsung saja, luas sama dengan. Ya, kalau ada begitu, oh berarti ini rumus. Luas sama dengan panjang kali lebar. Sudah selesai. Kalau cuma satu rumus saja yang ditulis. Kalau dua rumus ya tuliskan lagi di langkah berikutnya untuk rumus berikutnya. Untuk output, nah, kalau di deskriptif tampilkan luas ke layar. Nah, kalau di pseudocode output luas atau print luas atau boleh juga write luas. Ya, write itu artinya tulis, print artinya cetak, output artinya tampilkan. Ya, jadi boleh pakai salah satunya, boleh dipilih. Jadi bahasa Inggris ya, output luas, print luas, write luas. Nah, kalau ada kalimat deskriptif, jika sudah selesai, maka cetak luas ke layar. Nah, itu panjangnya seperti itu, tak? Nah, kalau pseudocode pakai bahasa Inggris, diikuti dengan variabelnya. If kondisi selesai, ini satu variabel ini ya, kondisi selesai. Artinya di sini, karena di sini bernilai true, berarti ini kondisi selesai dia tipe data apa? Kalau di sini dia true. Boolean. Yes, boolean ya. Jadi deklarasi variabel kondisi selesainya itu di atasnya nanti itu kondisi selesai sama dengan boolean. Nah, misalnya di dalam pseudocode, kalau dia berupa pengkondisian, kita pakai kata if. If kondisi underscore selesai sama dengan. Nah, kata maka ya, jika maka itu diwakili dengan dua kali sama dengan. Jadi ini arti dari maka. Sama dengan true. Jadi yang diperiksa itu apakah kondisi selesai true. Jika benar, maka salah. Sorry. Maka itu adalah then. Sorry. Ini maksudnya adalah nilainya, ya. Nilainya kondisi selesai. Kalau nilainya adalah true, jadi khusus untuk true dengan false itu dua kali dia sama dengannya. Karena kadang ada bahasa pemrograman yang pengkondisiannya itu nilainya itu dibaca dengan dua kali sama dengan. Tapi ada juga bahasa pemrograman lain yang pakai satu saja sama dengan. Jadi ini boleh dua sama dengan, boleh juga satu. If kondisi selesai sama dengan true, then maka cetak luas, maka then print luas. Jadi maka itu diwakili dengan then, cetak itu diwakili dengan print, lalu variabel luas sama luas. Ya, jadi seperti ini pseudocode. Selanjutnya, kalau di dalam deskriptif itu nilai B ditambah 5. Ya, kalau di pseudocode B sama dengan, ini lupa lagi, B sama dengan B tambah 5. Jadi kalau seperti itu bentuknya B sama dengan B tambah 5, berarti akan terjadi perulangan untuk penambahan B. Akan terjadi kelipatan 5 karena ditambah-tambah 5 Ki. Itu artinya B sama dengan B tambah 5. Menghitung dirinya sendiri, ya, kemudian ditambahkan dengan 5. Jadi nanti ada lagi proses perulangan berikutnya untuk B berikutnya. B yang kedua ditambah lagi dengan 5. Kalau tadi sebelumnya 5 ditambah lagi 5, maka B yang sekarang adalah 10. Nah, ini prosesnya penulisannya begini kalau di pseudocode, ya. B sama dengan B tambah 5. Langsung aja. Tidak perlu ditulis nilai, tidak perlu ditulis kata ditambah, dan seterusnya. Nah, kalau di kalimat deskriptif, jika nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Nah, ini kan pakai kalimat ya, kalimat. Nah, kalau pseudocode-nya langsung aja begini. Kita pakai bahasa Inggris, if A tanda lebih kecil itu seperti ini, ya, kurung siku, A lebih kecil 5, maka then B dibagi 3. B sama dengan B bagi 3. Nah, seperti itu. Jadi selalu seperti itu, ya. Untuk penulisan rumus di dalam pseudocode tergantung dari bentuknya. Kalau dia pengkondisian ya kita pakai kata if then. Kalau tidak ada pengkondisian ya langsung aja rumusnya. Ya, luas sama dengan panjang kali lebar. B sama dengan B tambah 5. Seperti itu. Nah, contoh yang lain lagi, jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka apa ini? Oh, salah ini. Kenapa ada kata print? Maka tampilkan A. Jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan nilai B.
Nah, penulisannya, pseudocode-nya cukup satu baris aja, jadi dia lebih ringkas ya dibanding kalimat deskriptif. If A ini lebih besar, jadi diwakili dengan simbol lebih besar, A lebih besar B, maka then tampilkan A, print A. Else, selain itu maksudnya itu adalah ini selain itunya itu, else-nya itu diwakili oleh kalimat ini. Jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan nilai B. Nah, perhatikan else print B. Jadi print B-nya harusnya di sini ya. Else print B. Jadi seperti itu pseudocode. Kalau ininya benar, maka statement yang pertama yang dijalankan setelahnya then. Nah, kalau ininya bernilai salah, maka statement keduanya yang dijalankan, yaitu yang setelahnya else, yaitu print B. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk pseudocode? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi dia Bisa, Ibu. menggunakan bahasa Inggris dan tulisannya lebih ringkas, ya. Nah, sekarang kita lihat ada contoh. Nah, ini. Perhatikan ini ada bahasa Fortran, ada juga bahasa Pascal, ada juga bahasa C. Nah, di mata kuliah algoritma dan pemrograman satu ini nantinya kalian akan menggunakan bahasa C++, ya. Jadi silakan diinstal software atau master yang namanya C++. Aku kasih lihat dulu anunya. C++ dev C. Belum video Ibu install, sorry. Jadi namanya itu dev C ya, dev C. C untuk bahasa pemrograman C++. Cari tahu mikir biasanya anak laki-laki itu lebih hebat ya kalau dalam mencari mendownload software atau master, kemudian dicari crack-nya, silahkan. Kira lebih jago di Kiki tadi dibanding Ibu mungkin. Nah, jadi di sini ada tiga model bahasa pemrograman dengan penulisan pseudocode-nya masing-masing. Jadi misalnya ya, ke depannya kalian punya proyek, terus menggunakan bahasa pemrograman misalnya ya C++, ya gunakan pseudocode yang mirip-mirip dengan bahasa C, seperti itu. Begitu juga misalnya kalau proyeknya itu menggunakan bahasa Pascal, ya gunakan juga pseudocode yang mirip-mirip dengan bahasa pemrograman Pascal. Jadi seperti ini. Jadi ketiga pseudocode ini sama semua algoritmanya, yaitu program TikTok. Nah, kalau di dalam Pascal, programnya itu diberikan nama prosedur TikTok. Kalau di bahasa C, void function. Lalu diikuti dengan namanya TikTok. Ya, perhatikan TikTok. Judulnya itu tidak boleh pakai spasi. Ya, kalau mau pakai spasi, pisahkan dengan underscore. Nah, kemudian yang Ibu mau jelaskan itu yang ininya aja ya. Kalau di sini di C itu dia pakai for, berarti kalau dia for berarti ada perulangan di sini, struktur perulangan. Kalau di Pascal dia pakai for juga, cuman modelnya lain, for to do. Kalau di C style dia pakai for dalam kurung. Kalau Fortran terbaliknya lagi, do to, do-nya dia di depan. Kalau Pascal dia di belakang do-nya. Yang Ibu jelaskan yang ini aja ya, karena ini nanti akan kita pakai bahasa C. For I sama dengan 0. Jadi kalau ada for, I sama dengan 0 itu adalah nilai awal. Ya, nilai awal. I mula-mula nilainya 0. Nah, kemudian titik koma, setelahnya itu I lebih kecil sama dengan 100. Berarti batasannya ini perulangan sampai 100. Karena ada sama dengannya. Nah, perhatikan, tolong dicatat. Kalau I lebih kecil dari 100, tidak ada sama dengannya, berarti perulangannya dari 0 sampai di bawahnya 100, angka berapa? 9? 99. Ya, 9. 9. Nah, itu kalau dia pakai tanda kecil, tidak ada sama dengannya. Tapi karena di sini ada sama dengan, maka perulangannya dari 0 sampai 100. Ya, jadi itu bedanya. Itu bedanya kalau ada lebih kecil sama dengan yang tidak ada sama dengannya. Jadi, kalau tidak ada sama dengan berarti satu angka di bawahnya. Kalau ada sama dengan berarti sampai di angka tersebut. Nah, jadi ini perulangan diulang sebanyak 100 kali. 100 kali. Ya, dari I sama dengan 0 sampai I 100. Nah, proses perulangannya itu menggunakan
perulangan model apa? Apakah kelipatan 1 atau kelipatan 2, kelipatan 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia tulisnya I++, berarti perulangannya ini naik 1 ya, kelipatan 1. Jadi I dimulai dari 0 untuk mula-mula, maka selanjutnya I bernilai 0 tambah 1, 1. Jadi I yang kedua itu isinya 1. I yang ketiga isinya 2. Ya, I yang keempat isinya 3. Ya, dan seterusnya sampai I yang ke berapa isinya adalah 100. Nah, itu. Jadi I++ itu sama dengan I begini ya, saya tuliskan. I++ itu sama artinya dengan I, ini sama artinya ya. Sama artinya dengan, saya kasih dalam kurung saja jadi supaya tidak bersalah tafsir nanti sama dengannya. Kenapa yang dalam ini? Nah, I++ itu artinya adalah I sama dengan, ya Allah, kenapa ini hilang-hilang? Kalau ada yang mau sholat asar di masjid, silakan ya. Ini Ibu rekam gini materinya. Jadi siapa tahu ada di sini yang sholatnya selalu 5 waktu di masjid, silakan pergi sholat dulu. Nanti nonton selanjutnya di YouTube aja. I sama dengan I tambah 1. Nah, itu artinya ini I++. Jadi I sama dengan I tambah 1. I yang di sini ini I baru, I yang di sini I lama. Ya. Ini nilai baru yang mau diproses, ini nilai yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya I-nya sekarang adalah 0, kalau I-nya sama dengan 0, berarti berapa hasilnya di dalam tanda kurung itu? I sama dengan 0 tambah 1. Ya, jadi berapa hasilnya kalau 0 tambah 1? Sama dengan 1. Oke. Jadi I, ya perhatikan I yang sekarang adalah 1. Maka ketika diulang nanti perulangannya, I yang sekarang bukan mi lagi 0 yang dulu. Move on mi, jadi 1. Nah, jadi I sekarang adalah 1. Maka I yang diproses sekarang adalah 1 tambah 1. Iya, 1 tambah 1. Berapa hasilnya? 2. Nah, maka I yang sekarang adalah 2. Naik lagi perulangannya, diulang lagi. Maka I yang sekarang adalah? I sama dengan 2. Ya, I yang sekarang adalah 2. Maka diproses lagi kedua, begitu seterusnya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah model perulangan sebanyak 100 kali. Nah, lihat Ki, kalau kita tulis Ki 1 per 1 sampai 100 kan capek toh. Jadi untung ada namanya struktur perulangan. Nah, perulangan itu cukup ditulis saja 1 baris. Tapi 1 baris ini akan diulang Ki listing yang ada di bawahnya sebanyak 100 kali. Ya. Nah, itu namanya perulangan. Selanjutnya, ya sudah Mi. Ditentukan Mi prosesnya itu adalah kelipatan 1. Nah, apakah boleh kelipatan 2? Boleh. Penulisannya I+2. Nah, jadi nanti dia ditambah-tambah berapa? Tambah 2. Ya, ditambah-tambah 2. Jadi mula-mula I-nya 0. 0 tambah 2 jadinya? 2. Oke, jadi I yang sekarang adalah? 2. Ya, maka di proses selanjutnya adalah 2 tambah 2 tambah 1. 2 tambah 1. Kenapa tambah 1? Nah, 2 tambah 2. 2 tambah 2. Jadi 2 tambah 2. Artinya 4. Iya. Nah, jadi kalau begini perulangannya berarti dia kira-kira ini berapa kali perulangan kalau dia pakai kelipatan 2? 50. Ya, 50 ya. Nah, jadi begitu caranya, Dik. Kalau mau kelipatan 3, artinya dibagi 3 kini, berarti 33 kali, maka di sini I+3. Begitu seterusnya, ya. Selanjutnya, setelah tutup kurung, maka dilanjutkan dengan kurung kurawal. Nah, perhatikan kurung kurawal di sini bukan berarti keterangan ya. Kurung kurawal di dalam pseudocode itu artinya lain. Ya, kurung kurawal di dalam pseudocode itu artinya adalah
tanda permulaan di mana perulangan itu akan diproses. Ya, tanda permulaan mulai dari mana perulangan itu diproses. Nah, perhatikan Ki, di sini buka kurung kurawal, di mana tutupnya? Di mana tutupnya? Di bawah. Di akhir. Iya, di akhir. Berarti semua yang di dalam kurung kurawal ini, ya siapa itu pecah? Semua yang di dalam kurung kurawal ini akan diulangi ya prosesnya sebanyak 100 kali. Nah, jadi set flag to true if bla 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 ini sampai di sini naik lagi ke atas. Ya, jadi begitu. Tadinya I sama dengan 0, ketika sampai di sini yang naik ke atas itu I++, berarti I sekarang adalah 1. Nah, maka perulangan berikutnya itu I-nya bernilai 1. Maka diganti nilainya I-nya 1 sampai di sini naik lagi ke atas, nilai I berubah lagi menjadi 2. Ya, sekarang I-nya 2 yang diproses. Setelah sampai sini naik lagi ke atas. I berapa? 3. Ya, begitu seterusnya sampai I sama dengan 100. Ya, nanti I sama dengan 100 baru perulangannya stop atau berhenti. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita baca ini listingnya ya, pseudocode-nya. Set flag to true. Nah, set flag. Nah, flag ini adalah berupa variabel. Variabel yang mengandung nilai true. Berarti flag ini adalah tipe data? Boolean. Ya, boolean. Oke. Jadi deklarasi variabel flag-nya itu di atas deklarasi flag sama dengan boolean ya. Karena di sini nilainya true. Jadi set atur flag mula-mula nilainya true. Nah, Ibu tuliskan ya supaya bisa dipahami. Nah, flag sama dengan true. Nah, kalau flag bernilai true, maka mula-mula flag sama dengan true. Maka kita baca lagi langkah selanjutnya. Tapi perhatikan di sini ada titik koma. Jadi untuk bahasa C itu setiap baris listingnya diakhiri dengan titik koma. Ya, setiap baris listingnya diakhiri dengan titik koma. Perhatikan kini titik koma di sini, titik komanya ini di sini, berarti ini sambungan dari sini. Ya, ini titik komanya di sini, berarti dari sini sampai sini aja. Kemudian titik koma di sini berarti sambungan dari sini sampai sini. Ya, nah, karena di sini tidak ada titik koma, berarti dia sambungan dengan di bawahnya. Jadi dalam bahasa C diakhiri dengan titik koma. Titik koma. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke baris listing selanjutnya. If I, ya saya tulis di sini. Aduh. Di sini. If I, berapa tadi I mula-mula? 0 ya. Jika I divisible by 3, apa artinya ini? If I is divisible by 3. Divisible itu bisa dibagi dengan 3. Ya, itu artinya. Jika I bisa dibagi dengan 3, apa perintah selanjutnya? Perintah selanjutnya adalah cetak kata titik. Oke, nah kita mulai ya. I-nya mula-mula adalah 0. Maka di sini adalah 0. Apakah 0 bisa dibagi 3? Tidak. Tidak. Tidak ya, tidak. Nah, kalau tidak, maka ini statement kalau dia true, ini adalah statement kalau dia false. Artinya kalau I itu bisa dibagi 3, maka ini yang dijalankan. Tapi kalau I tidak bisa dibagi 3, maka baris ini yang dijalankan. Nah, apakah 0 bisa dibagi 3? Jawabannya tidak. Maka ini dilangkahi. Ya, ini dilangkahi. Yang diproses adalah yang set flag. Set flag menjadi apa? Set flag menjadi false. Nah, maka flag sama dengan false. Flag sama dengan false. Ya, sudah. Selanjutnya, listing selanjutnya. Apakah if I is divisible by 5, apakah I bisa dibagi dengan 5? Apakah 0 bisa dibagi dengan 5? Jawabannya true atau false? False. Nah, maka yang mana? Baris pertama atau baris kedua yang dijalankan?
kedua, Bu. Baris kedua, Bu. Maka lagi-lagi set flag to false. Ya, flag sama dengan false lagi. Nah, setelah itu if flag, nah, ini flag maksudnya adalah kalau flagnya sama dengan true, ya, karena mula-mula tadi true, jadi ini dia bacanya dari sini karena nilai awalnya itu flag adalah true. Jika flag bernilai true, maka cetak I. Nah, kita lihat yang pengkondisian di sebelumnya. Apakah flag oh salah. Sorry. Ibu ulang ya, sorry. Soalnya ada gangguan jadi Ibu tidak bisa konsentrasi. Ini ya, perhatikan, ini adalah statement untuk if yang pertama. Ini yang dijalankan, printik dengan set flag to false. Ini ya. If yang kedua dijalankan jika if yang pertama bernilai salah. Nah, jadi seperti itu pengkondisian deh. Jadi diperiksa satu persatu. Kalau kondisi pertama salah, maka boleh diperiksa kondisi selanjutnya. Kalau kondisi selanjutnya salah, maka menuju ke kondisi selanjutnya. Tapi kalau di kondisi pertama sudah benar, maka kondisi selanjutnya tidak diperiksa lagi, dilewatin ini. Langsung ke proses selanjutnya. Ya, jadi kalau Ibu blok itu seperti ini. Jadi ini, aduh, kenapa ini yang muncul? Jadi ini yang Ibu highlight. Ini adalah kondisi pertama. Kalau kondisi pertama salah, maka boleh ke kondisi berikutnya, diperiksa lagi. Yang ini kondisi berikutnya. Kalau kondisi kedua salah, maka diperiksa lagi kondisi yang ketiga. Nah, nanti biasanya itu di pengkondisian yang terakhir baru dia bernilai benar, ya. Mau tidak mau dia yang dijalankan karena dia nih kondisi yang paling terakhir. Maka ini yang dijalankan kalau kondisi pertama dan keduanya salah. Maka kondisi yang ketiga yang dijalankan. Lalu diulang lagi ke perulangan berikutnya. Nah, cuman kalau di bagian pertama ini sudah bernilai benar, ini pengkondisiannya, maka pengkondisian selanjutnya dilangkahi. Tidak dijalankan nih lagi sama running programnya ya. Dia langsung ke perulangan berikutnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Ya, Bu. Bagaimana kalau di sini salah, terus di sini yang benar? Ya, enggak apa-apa. Kalau di sini dia bernilai benar, maka yang di bawahnya ini tidak diproses. Kalau di sini yang bernilai benar ya, di bawahnya ini tidak diproses, maka selesai di sini dia menuju ke perulangan berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisi yang pertama ini, statement yang dijalankan itu yang di bawahnya ini 2 baris. Itu kalau true. Kalau salah, maka dia periksa kondisi yang kedua yang ini. Kalau ini benar, maka ini yang diperiksa. Ini yang dijalankan. Kalau ini masih salah, maka ini yang dijalankan. Ya, sudah. Selanjutnya, Ya, ini kita periksa dari sini ya. Tunggu dulu, kuamankan dulu ini anggota. Ya, sorry atas gangguannya tadi. Ya, jadi kita periksa kondisi yang pertama. Jika I bisa dibagi 3, maka jalankan ini. Tadi I sama dengan 0. Apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, maka ke kondisi berikutnya. Apakah 0 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka mau tidak mau jalankan kondisi yang terakhir. If flag-nya true, maka cetak I. Maka apa yang tampil di layar? Apa yang tampil di layar? Cetak I. 0. I tadi berapa? 0. Iya, yang 0. adalah angka 0. 0. Jadi cetak I. 0 yang dicetak di layar. Kemudian print a new line. Cetak baris baru. Maka setelah 0, dia pergi ke baris baru di bawahnya.
Ini persiapan untuk mencetak angka selanjutnya. Paham? Sudah. Maka kondisi 1, 2 salah, maka kondisi ketiga yang dijalankan, kondisi terakhir. Selesai ini, maka dia menuju ke perulangan berikutnya dengan nilai I sama dengan berapa? 1. 1. Oke, sekarang I-nya 1, flag-nya true. Diperiksa. Kondisi yang pertama, apakah 1 bisa dibagi 3? Tidak. Tidak. Nggak bisa. Ya, dilangkahi. Apakah diperiksa di kondisi kedua? Apakah 1 bisa dibagi 5? Nggak bisa. Tidak bisa, maka dilangkahi. Menuju kondisi yang terakhir. Flag, ya, flag true, lalu cetak I. Apa yang dicetak? 1. 1. 1. Oke, sudah. Kemudian print a new line ke baris baru. Baris baru. Ya, kembali Ya. lagi ke perulangan berikutnya dengan nilai I sama dengan 2. 2. Oke, begitu seterusnya. Apakah 2 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Nggak bisa. Dari bagi 5 tidak bisa. Cetak? Nggak bisa. Tidak. Tulis Cetak? 2. Cetak Ya, 2. oke. Next, I sama dengan 3. Nah, apakah 3 bisa dibagi 3? Bisa. Bisa. Maka itu Bisa. yang dijalankan. Apa? Cetak tik. Iya, cetak. Cetak tik. Apa yang dicetak? 3 atau tik? Tik. Tik. Ya, cetak tik. Ya. Nah, sudah. Apakah kondisi kedua dijalankan? Kalau di sini sudah benar? Tidak. Tidak. Oke, Bu. Ya, maka kondisi ketiga juga tidak. Ya. Tidak. Langsung Ya, lanjut. langsung ke perulangan berikutnya. Baris Ini baru. sekarang berapa? 4 ya, Bu. 4. Ya. Nah, masuk. 4 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Hah? Bisa. 4 tidak bisa ya? 4 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Jadi apa yang tampil? 4. 4. 4. Nah, kalau 5, apa yang tampil? Tok. Oke, tok. Oke, baik. Kalau 6? Tik. Oke. Tik. Kalau 7? 7 Ibu. 7. 8? 8. 9? 9. Oke. Tik. 10? Tok. Nah, begitu seterusnya. Ya, 11 sampai 100. Jadi, begini nih caranya kalau kita mau tampilkan TikTok. Ya. TikTok, Bi, ternyata sekarang ada betul aplikasinya TikTok. Ya. Iya. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini nanti yang tampil di layar. Nah, berarti kan Ki, ini yang diharapkan yang tampil di layar. Pseudocode-nya seperti ini. Nah, sampai di sini penjelasan untuk pseudocode untuk contohnya ya. Kita beralih ke selanjutnya. Jadi bagaimana penulisan pseudocode yang sebenarnya? Jadi caranya seperti ini. Nah, atau jangan yang ini. Jadi kita pakai yang luas. Atau saya kasih dulu contoh ini, baru sebentar kita coba yang luas lingkaran. Ya, bagaimana pseudocode yang luas lingkaran. Nah, contohnya ini. Ada juga judulnya. Jadi di pseudocode itu ada juga judul, ada juga deklarasi variabel, dan ada juga deskripsi. Yang berbeda dengan algoritma deskriptif di bagian deskripsinya. Nah, kalau di algoritma deskriptif dia pakai bahasa manusia atau berupa kalimat. Kalau di bagian deskripsi dia pakai bahasa Inggris dan lebih ringkas. Ya. Nah, kita lihat algoritma judulnya adalah bilangan maksimum. Nah, tulis keterangannya. Algoritma ini akan membaca 3 buah bilangan dari piranti masukan, kemudian dicari bilangan yang paling maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Maka seperti itu, maka yang dibutuhkan adalah 3 buah bilangan. Bil 1, bil 2, bil 1 tipe datanya integer. Ini tidak ada, bil 3, ini 3-nya di sini ya, salah ini, salah. Ini salah. Ini hapus, dia naik ke atas. Ini. Bil 1, bil 2, bil 3 tipe datanya integer. Kemudian variabel untuk menampung outputnya yaitu max. Ya, untuk menampung nilai maksimum nantinya. Kita beri nama max. Max tipe data integer. Ini sebenarnya bisa digabung. Max-nya taruh aja di atas bil 3, max tipe datanya integer karena sama aja. Nah, jadi
max ini boleh dikatakan dia adalah variabel bantu. Ya, kenapa dia variabel bantu? Karena ini nanti nilai yang ada di dalam variabel max itu dia nanti akan berubah-berubah. Ya, sesuai dengan langkah berapa yang akan kita jalankan di sini. Seperti itu. Nah, misalkan berapa angka yang Anda inginkan untuk bill 1? Berapa? Sebut Maki. Bill 1 berapa? 12. 12. Oke. Next bill 2? 8. 8. Oke. Bill 3? 6. 6. Oke. Kita mau mencari, algoritma ini mau mencari nilai yang paling maksimum di antara bill 1, bill 2, bill 3 ini. Nah, kalau kita manusia langsung aja bisa kenali 12 nanti hasilnya. Oke. Bagaimana cara penulisannya menggunakan pedocode? Maka mula-mula deskripsi. 1. Mula-mula input dulu bilangan 1 dan bilangan 2-nya. Ya, tidak bisa langsung 3. 2 dulu. Bill 1 dengan bill 2. Karena kita bisa membandingkan antara dua variabel, tidak bisa langsung 3. Bisa sih, tapi tergantung Anda apakah Anda paham model matematikanya atau tidak. Ya, kalau tidak, 2 aja dulu yang dibandingkan. Ya. Read atau input bill 1, bill 2. Nah, jadi penulisannya begini. Ya. Boleh dalam kurung, boleh juga enggak. Read bill 1, bill 2. Setelah itu langkah kedua, pengkondisian. Jika bill 1 lebih besar sama dengan bill 2, maka jalankan statement ini. Bill 1 sama dengan max. Jadi nilai yang ada di mana? Bill 1 sama dengan max. Salah ya, salah. Ini terbalik. Ibu buka saja, Ibu buka yang Word-nya supaya bisa langsung diganti. Salah gitu deh. Nah, harusnya dia terbalik. Harusnya max dulu. Kalau kita mau memberikan nilai sama max. Nah, ini terbalik ini. Harusnya max. Saya hapus dulu semua. Ingat kina 12, 8, 6. Jadi ini max, ya Allah. Jadi ini ditukar. Ini. Kalau mau memberikan nilai ke sebuah variabel max, variabel bantu max, maka max-nya dulu yang disebut. Max sama dengan bill 1. Nah, jadi diperiksa, apakah bill 1 lebih besar sama dengan bill 2? Berapa tadi bill 1? 12. 12 lebih besar dari 8? 8. Iya, Bu. Benar. Nah, maka nilai max ini yang dijalankan. Maka max, ini yang bikin rempong ini kalau zoom. Maka saya tulis ini saja keterangannya. Max sama dengan berapa? Max sama dengan bill 1. Berapa tadi bill 1? 12. Max adalah 12. Ya. Jadi kita memberikan nilai 12 kepada variabel max. Ya, selanjutnya ini else akan dijalankan kalau ininya salah, yang if yang pertamanya salah. Ya. Jadi else ini kalau ini sudah benar, maka else yang kedua ini tidak dijalankan. Maka ini dilangkahi. Ya. Lanjut ke langkah kelima. Read atau baca bilangan 3. Nah, diinput nih bilangan 3. Berapa tadi bilangan 3-nya? 6. 6. Ya, 6. Nah, diperiksa lagi di pengkondisian di langkah selanjutnya. Jika bill 3 lebih besar sama dengan max, apakah bill 3 mana tadi? 6? Apakah 6 lebih besar sama dengan 12? Tidak. Nah, maka ini tidak dijalankan. Dilangkahi langkah ke-7 yang dilanjutkan ke langkah ke-8. Write max. Berarti apa yang tampil? 12. 12. Nah, maka yang tampil di layar adalah 12. Begitu ya? Oke. Iya. Nah, tadi Ibu ada yang luput di bagian TikTok tadi. Ini if else. Ya, jadi if dengan else itu nanti if then else. Nanti itu kalau 3 kondisinya ada lagi then else. Nah, itu satu kondisi itu semua.
Tapi kalau di sini ada if, ada else di sini, lalu di sini ada if lagi, berarti ini dia terpisah, Dek. Jadi salah kita di penjelasan Ibu. Nah, yang ini tadi. Nah, ini dia berpisah-pisah ya. Ini kalau ini salah, kalau ini benar, ini masih tetap dijalankan ini. Jadi ini dia akan menampilkan kata TikTok untuk yang kelipatan kelipatan 3 untuk tik, kelipatan 5 untuk tok. Tapi kalau kan ada angka yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5 toh? Iya, Angka Bu. berapa itu? Iya, Bu, 15. Ya, nah nanti kalau I-nya 15, ini bisa dijalankan, ini juga bisa dijalankan. Nah, jadi apa yang tampil? Tik dengan tok. Tik. Jadi dua tampil ya, tik dengan tok yang tampil. Jadi karena ini if, ini if. Ya, jadi perhatikan kalau ini if, berarti ini dia berbeda Ki, kondisinya. Jadi meskipun ini benar, ini tetap masih dijalankan. Nah, begitu juga dengan ini benar, ini juga dijalankan. Ya, seperti itu. Saya kira paham jika nanti jalankan ulangi saja ini bagaimana benarnya ya, tampilannya yang benar. Yang jelas menampilkan tulisan TikTok. Kalau ini bisa dipahami, jadi ini pengkondisian yang pertama itu yang ini. Pengkondisian yang selanjutnya dia terpisah. Ini terpisah dengan ini. Ya. Jadi yang mana statement true dan false-nya? Statement true-nya itu yang ini. Kalau dia true, ini yang dijalankan. Max sama dengan nilai 1. Ini. Kalau dia salah, ini kondisinya salah, maka ini yang dijalankan. Nah, coba kita bikin kondisi yang salah. Ya. Misalnya, ubah lagi. Bila satunya berapa? Kita balik ya. Jadi 6, 8, 12. Bila satunya 6. Ya. 6 lebih besar dari 8. Apakah 6 lebih besar dari 8? Tidak. Tidak. Tidak, salah. False. Yang B tidak dijalankan. Tapi yang dijalankan adalah yang else. Maka, balik lagi. Maka, max sama dengan bill 2. Nah, maka max berapa bill 2-nya? 8. Ya, 8. Maka max sekarang adalah 8. Lalu diperiksa, baca bill 3. Nah, bill 3-nya berapa tadi? 12. 12. Oke. Baca 12. Lalu masuk ke pengkondisian. Bill 3, 12. Apakah 12 lebih besar dari max? Max-nya tadi berapa? 8. 8. Ini true atau false? True. True. Maka yang dijalankan adalah setelah then. Ya, ini yang dijalankan. Maka bill 3 max ya max terbalik ini. Maka max sama dengan bill 3. Bill 3. Di max sama dengan bill 3. Jadi max berapa? Apa tadi bill 3-nya? 12. Nah, maka nilai max adalah 12. Maka yang tampil right max, apa yang tampil? Yang tampil nilai adalah 12. Seperti itu. Ya. Jadi bisa paham deh. Jadi strukturnya itu if dan else. If, lalu apa kondisinya? Ini sebenarnya pertemuan berikutnya kita pindah apa kita ajar sekarang. If, kondisi, lalu then. Nah, then-nya itu kalau kondisinya benar. Ya. Kalau kondisinya benar itu dijalankan then-nya. Kondisi benar. Tapi kalau kondisinya salah, maka yang dijalankan adalah yang else. Di else, lalu apa statement yang setelahnya else, maka itu yang dijalankan. Kondisi salahnya yang dijalankan. Ya. Nah, seperti itu. Itu contoh untuk bill dan mencari nilai maksimum. Nah, sudah. Sekarang contoh untuk berikutnya ini silakan Anda pahami saja sendiri ya. Ini nanti pekan depan karena sudah habis ini waktu tak. Algoritma konversi nilai angka ke huruf ini silakan Anda pahami sendiri di rumah. Ya, dipelajari ya. Perhatikan gini. Else if. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Kalau setelah else ada lagi if, nah berarti ini satu kesatuan yang utuh. Maksudnya sama ya. Jadi kalau ini salah, maka else if berikutnya yang diperiksa. Kalau ini salah, maka else if berikutnya yang diperiksa lagi. Ini salah, maka else if berikutnya yang diperiksa. Ini salah, baru else yang terakhir yang dijalankan.
Nah, biasanya else yang terakhir itu tidak ada lagi kata if dan tidak ada lagi pemeriksaan kondisi. Langsung saja statementnya. Ya, statement apa yang dijalankan. Kalau semuanya salah dari awal. Tapi kalau di sini sudah benar, maka else if yang berikutnya tidak diperiksa lagi. Itu kalau ada else-nya ya. Tapi kalau tidak ada else, langsung if berarti dia dua kondisi yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Bisa, Bu. Oke, sampai di sini Iya, Bu. ditanyakan? Ji? Jadi seperti itu cara membuat pseudocode. Hampir mirip dengan kira-kira apa yang salah di sini? Judulnya. Apa yang salah? Hasilnya. Spasi, Bu. Iya. Tidak ada underscore. Underscore ya. Nah, jadi itu hati-hati ya kalau baca buku itu jangan baca buku sendiri, harus ada guru. Nah, makanya kenapa itu ada biasa orang tersesat ya, salah paham, salah mengerti, salah pengertian karena dia cuma membaca aja tapi dia tidak minta penjelasan sama yang ahlinya. Nah, seperti itu. Jadi hindari untuk belajar sendiri. Cari guru ya. Dalam hal apapun. Kemudian deklarasi, lalu deskripsi. Nah, deskripsinya begini. Ini adalah konversi nilai angka ke huruf. Jadi kalau nilainya di bawah 45 maka diberikan nilai E. Kalau di antara 45 sampai 59 karena S lebih kecil maka nilainya D. Kalau dari 60 sampai 69 nilainya C. Dari 70 sampai 79 nilainya B. Selain dari itu artinya lebih dari 79 ya atau 80 ke atas maka nilainya A. Lalu ditampilkan nama, NIM, nilainya. Nah, silakan diperiksa kira-kira ini salahnya ada di mana. Kemudian variabelnya ya tidak konsisten. Kecil pas di outputnya dipakai penulisan, nah ini nanti dia error. Salah. Ya. Hati-hati dalam penulisan algoritma deskriptif dan pseudocode itu nanti bisa salah kalau penulisannya. Nah, sampai di sinilah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tugasnya nanti Ibu berikan tugasnya ya di grup. Yang mana tugasnya? Nah, Ya. Kalau tidak ada, saya, Bu. oh Mau iya, bertanya, Bu. saya. Oke, silakan saya. Tapi tentang yang tadi, Bu, yang deskriptif, Ibu. Deskriptif. Oh, deskriptif ya. Kenapa deskriptif saya? Bisa gitu, Bu. Kan tadi ada Bu yang simbol yang terbaca, Bu, ada simbol yang error, ada pengelompokannya atau ada daftar simbol-simbol yang tidak bakal terbaca atau error, Bu. Simbol tidak boleh saya. Simbol alfa, beta, gamma, semua simbol tulis namanya. Kalau alfa tulis namanya ALPHA. Kalau beta tulis namanya BETA. Tidak boleh simbolnya. Ya saya pulang. Tapi kan itu, Bu, ada bisa juga pakai yang itu, Bu, yang tanda bintang. Oh, itu tanda bintang itu proses perkalian itu. Oh, iya, rumus itu bukan simbol, tapi rumus perkalian. Semua bahasa pemrograman rumus perkaliannya itu pakai tanda bintang. Bintang artinya perkalian. Oh ya, Bu. Ya, bukan simbol-simbol yang ini, tapi ini adalah simbol untuk rumusnya. Memang seperti itu di semua coding dan listing. Tanda bintang itu menunjukkan perkalian. Ada lagi? Ada, kita akhiri ya pertemuan. Sebelum saya akhiri, ini kan materi berikutnya kita adalah flowchart. Nah, di flowchart nanti ini kita akan menggambar seperti ini. Mana nih? Nah, ini kalau kalian mau gampang mudah memahaminya, silakan install tools. Jadi selain ya bahasa pemrograman C++ tadi yang Ibu suruh install juga tools untuk membuat ini adalah algorithm.
Ini namanya. Logarithm. Logarithm. Nah ini. Logarithm. Ini staki ini tulisnya. Itu menarik sekali ya. Kita seakan-akan seperti bermain. Bagaimana cara membuat flowchart dari awal hingga akhir. Itu dia bisa jalankan di flowchartnya. Kalau ada yang salah algoritmanya maka error juga nanti itu keterangan yang diberikan di dalam tools logaritmnya. Yang disuruh diinstal logarithm sama desi. Ini dua. Ya, jadi ya, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan dan banyak-banyak istighfar. Siapa tahu kita punya ada pelanggaran ya atau kehilafan di dalam plan ini. Ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.